Kita udah bisa mulai, Bapak Ibu. Kayaknya udah boleh lah. Kayaknya udah boleh. Nggak boleh, Bu. Ayolah, Nah, kalau yuk. boleh. Nah, langsung aja guys, kita perannya pembagian peran dulu ya. Sebelum diskusi berarti kan. Boleh ya. Nah, jadi karena laki-lakinya Pak Basri satu-satunya, Pak Basri ketua. Gimana Pak Basri? Ntar, Bu, saya cari pena dulu. Ya udahlah, carilah. Oke, Nah, oke. Udah Bu Daniar, Oke. kami sih Bu Daniar, kami yes. Iya, oke. Pak Basri ketua. Kemudian kan pertemuan yang lalu aku karena udah ketua. Untuk sekarang saya moderator. Gimana? Saya notulen ya. Kayaknya nggak ada notulen deh, Bu. Kayaknya tinggal Oh, nggak ada ya. presenter sama penjawab. Notulen kayaknya kita sama-sama, kayaknya nggak perlu kemarin nggak terlalu ini kan notulen Iya kan. sih. Aduh. Apa ya? Bu Mardena apa Bu Mar? Presenter sama penjawab. Saya Presenter boleh lah. lah presenternya. Bu Mar presenternya, Bu Okta penjawab. Nanti sama-sama kok. Seandainya Oke. Bu Mar presenter, ketika ada Oke. ini tetap kita cover semua, kita bantu sama-sama untuk menyelesaikannya. Bu Okta juga saat menjawab juga nggak Bu Okta saja, kita semua juga akan bantu. Jadi, Nah, silakan Pak Basri selaku ketua. Saya moderator. Gimana? Okta sebagai apa, Bu? Jawab apa? Penjawab. Penjawab ya. Penjawab ini bisa sama-sama nanti. Kalau ada pertanyaan bisa dibantu kawan-kawan. Oke, kita lanjut. Apa pula saya yang ketua. Bu Daniar pandai itulah. Saya udah Pak, pertemuan yang lalu saya udah ketua, kan bertukar peran kata Bapak hasilnya. Oh iya ya, Ibu ketua Iya. dulu. Iya. Mana tadi ya? Kita sebelum diskusi ini kita tetapkan dulu lah, Bu. Siapa yang ahli IT yang bisa membuat apa, Bu Daniar lah ya? Kalau membuat itu insya Allah bisa. Presenter kan sebenarnya lebih mudahnya gini. Bu Mar selaku presenter, Bu Mar buat dulu. Nanti ada tambahan dari saya apa, Bu, ini tambahkan ini kekurangannya gitu. Oh gitu. Gimana Bu Mar? Ikut aja. Oke, berarti kita pakai apa ini? Pakai Canva ya? Menurut saya menariknya dan lebih efisien, menarik, efektif semua pakai Canva. Berarti PPT-nya pakai berupa apa? Berupa ini berarti kayak PPT gitu ya, bukan video ya? PPT, slide video bisa, semua bisa kok Pak. Kalau untuk diskusi, kalau menurut saya pakai seperti PPT gitu, biar kita Boleh. ingat. Biar agak lebih lama gitu. Ah iya. Video kan dia ada waktunya. Apa yang pertama nih? Menurut pendapat Anda, apa nilai-nilai dan peran yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak? Kita sepakati dulu lah, Bu. Nilai guru penggerak, apa yang kira-kira ya, yang kira-kira ada pada diri kita semua. Ya, Bu Daniar. Baik Pak Basri, setelah membaca mulai dari diri yang kemarin itu, saya sudah catat bahwasanya nilai guru penggerak ada 5 poinnya. Yang pertama, berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Nah, kita kan berempat. Mungkin ya sebenarnya kita ada semuanya, tapi lebih mudahnya gini, misalnya saya berperan di bagian nilai guru penggerak yang mandiri. Nanti Pak Basri apa, Bu Okta apa, Bu Mar apa gitu. Terus satu lagi bisalah ditambahkan atau saya 2. Tentu gini, misalnya berpihak pada murid. Misal ini saya milih dengan nilai guru penggerak mandiri. Tentunya apa sih mandiri itu tugas saya yang membuat. Mandiri itu seperti ini menurut saya, kemudian buktinya. Tentu disertakan bukti, ini buktinya. Nah, itu yang nanti akan dimasukkan ke slide PPT-nya Bu Mar.
Oh gitu. Ya. Jadi kita bagi di bagian nilai guru penggeraknya dulu Pak Basri. Maksud saya gini Bu, tadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak fasilitator tadi, kita angkat satu yang mencakup yang ada pada diri kita ini, kelompok kita ini. Atau harus kita angkat semua gitu, nilai-nilai guru penggerak. Gini kan Pak Basri, sebelumnya juga sebelum ini kan sudah belajar. Lihat nih bagaimana sih rancangan membuat rancangan yang memuat berbasis kekuatan nilai dari kita semua. Ya. Nah, itu sudah saya beberapa video sudah saya lihat gitu kan Pak. Sebenarnya ya nggak harus seperti itu, bisa kita kreativitaskan model-model yang menurut kita lebih efektif dan lebih menarik. Tapi kurang lebih bayangannya seperti itu. Misalnya saya tadi pada nilai mandiri sama nilai apa lagi boleh, atau bolehlah nggak cuma satu. Tapi kalau lebih efektifnya ya satu dulu. Nanti karena ada disertakan bukti, kemudian kita rancang, baru setelah itu kita rancang kegiatannya apa. Kita sepakati kegiatannya. Misalnya contoh membuat kegiatan yang merefleksikan kita semua ini. Tadi saya mandiri, misalnya Pak Basri berpihak, Bu Okta inovatif, Bu Mar kolaboratif reflektif. Kira-kira buat kegiatan apa ya gitu, baru kita buat kegiatannya, rancang kegiatannya. Kasih judul dulu kegiatannya, misal buat kegiatan ini, baru bagaimana langkahnya, bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya, itu kita dimasukkan semua, kita rancang semua. Boleh. Bagaimana Bu Oktavia? Gimana pendapat Ibu? Iya Pak, saya juga lagi cek-cek di YouTube ini. Jadi memang kalau di tugasnya di tempat kita ini kan bagaimana saya dapat berkontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran GP. Yang di sini sih kayaknya satu-satu, memang di sini saya baca. Tapi tadi kata Pak Eri sepakatin aja yang dominan satu nilai. Itu sih yang saya tadi ambil. Jadi memang ada dua terus sih. Satu nilai jadi satu kegiatan ya Bu Okta ya? Iya, itu sih tadi. Kita lah Pak, kesepakatan kita lah mau gimana, mau ambil satu-satu nilai per guru atau kita ambil yang dominan, kita aja yang. Bu Mar, gimana Bu Mar? Tapi tadi kayaknya kalau Mar mendakapi dari fasilitator kayaknya satu, tapi ada semua pada keempat kita gitu Kak. Betul, iya. Cuma kita tuh masih mengambang, tapi kalau saya simpulkan seperti itu tadi sih Kak, dari yang 5 tadi kita pilih yang mana yang paling dominan untuk diri kita berempat ini gitu sih Kak. Biar terfokus gitu ya. Iya, biar kita fokus satu. Iya, fokus gini. Mungkin nanti dari satu itu mungkin kita ada juga nanti mengaitkan dengan yang keempat itu sedikitnya kayak mana. Iya, bisa jadi. Soalnya misalnya satu kegiatan aja sebenarnya nggak cuma satu nilai tuh. Kita buat satu kegiatan tuh pasti berisi banyak nilai di sana. Ada inovatifnya, kolaboratifnya, gitu kan. Udah pasti ada nilai. Tapi udah nilai apa dulu yang kita. Jadi gimana Bu? Kita angkat satu nilai aja biar terfokus. Nanti juga kita jelaskan di situ juga memang ada kalau kegiatan tuh mencakup banyak nilai sebenarnya memang. Kalau berpihak pada murid aja kita angkat gimana Bu? Bisa, karena itu mungkin yang lebih sederhana ya Pak. Karena memang kita kan sehari-hari berhadapan sama murid ya. Iya, nanti kita pun bisa juga mengungkapkan apa yang mau kita tulis Kak. Nilai berpihak pada murid lah. Nah, kegiatannya apa? Judul kegiatannya. Judul kegiatannya Bu Oktavia ada ide? Kegiatan apa yang kira-kira itu memang berpihak pada murid? Bentar ya Pak, saya cari referensi dulu. Ya. Kalau kegiatan di kelas gimana Bu Daniar? Seperti
membuat apa namanya? Membuat yang pakai origami itu, Buat apa itu, Pak? membuat poligon yang segitiga sama sisi, segi 5. Itu kan banyak juga apa namanya berpusat pada murid pembelajarannya itu. Jadi murid yang berkreasi itu. Kayak itu loh Kak, gantungan-gantungan di kelas itu Kak. Nah, ya. Nah, yang Kayak seni-seni karya gitu ya. seni Ya. Kreativitas murid ya? gitu. iya. Oke, bisa. Cuman saya pertanyaannya, sudah ada pernah Bapak laksanakan ada fisiknya tidak kira-kira tuh? Bukti Oh, fisik bukti. ada kayaknya saya di foto itu. Siswa membuat itu, dianya aktif, siswa yang merencanakan, siswa yang buat sampai dari situ-situnya. Karena apa? Kalau perencanaan kegiatannya kan nanti ada proses pelaksanaan, tata caranya, kemudian pelaksanaannya, hasilnya. Hasilnya ada. Sudah ada ya, Pak? Sudah pernah Bu Mar di kelas berapa kemarin itu? Itu udah lama kali Pak Basri itu. Mungkin nggak ada lagi kalau fotonya. Saya kayaknya Soalnya masih ada. mungkin Bu Mar sama Pak Basri sama-sama di SD, baru-baru Ah, melaksanakan iya. mungkin ada. Kalau Bu Oka SMP, cuman sendiri, saya SMK. Nah, nanti kalau foto saya masukin nggak sinkron gitu kan. Iya, benar-benar. Tapi ini masih Dengan rancangan kegiatan dulu kan, Bu? tersebut. Iya, rancangan dulu kita nih, Bu. Mm-mm. Jadi kita sepakati kegiatannya apa kira-kira yang berpusat pada murid. Kalau menurut saya sih betul bagus juga sih yang Pak Basri tadi. Yang jelas berpusat pada murid tadi itu mata pelajaran apa ya Pak buat kayak gitu Pak? Matematika, Bu. Di matematika buat bangun dia dari origami terus digantung-gantung ya Pak bukti. Dia tuh membuat poligon gitu, Bu. Segi Oh, 5, membuat ini bangun ruang. bangun datar dia. Oh, bangun datar iya kan makanya bingung saya kalau di SMK bangun ruang nggak ada bangun datar lagi. Oh, bangun datar. Bangun Iya, iya. datar. Oh, terus habis itu diapain bendanya? Ditempel, dipajang. Digunting menunjukkan bahwa itu poligon. Tapi di situ memang siswa yang aktif membuat, Bu. Selain gini Pak, misalnya kemarin di SD ada ini nggak pameran karya anak hasil belajar anak itu? Ada. Nah itu bisa jadi dimasukkan tadi hasil poligonnya dan yang lain-lain. Jadi nggak cuman foto poligon gitu kan, boleh yang karya-karya lain lah. Kalau foto membuat itu ada. Tapi Boleh nanti Mbak Basri serahkan ke Bu Mardiana fotonya. Boleh lah, berarti oke lah kita sepakat itu aja, kita fokus dengan nilai berpihak pada murid ya. Nah, judul kegiatannya berarti apa? Yang sederhana, mudah kegiatan ini misalnya. Misalnya kegiatan gaya hidup berkelanjutan. Memanfaatkan barang bekas. Pernah nggak Pak melakukan seperti itu anak SD? pernah itu Kegiatan P5 kelima itu. itu. Ada sih Kak. Kalau kami ya Kak, kalau untuk saat ini kemarin itu kayak bungkus-bungkusan sabun atau jajanan-jajanan anak itu kami potong sih Kak, kecil-kecil kami masukin dalam botol. Itu Iya. ada fotonya Kak. Wah, Anak itu keren. anak itu mengumpulkan, anak itu nyucikan sampai bersih, terus dijemurnya, terus dipotongnya, dimasukin dalam botol, ada itu fotonya Kak. Ada, oh udah ada tuh. Nah kita rancanglah kegiatan seperti itu, berarti bisa juga atau ini yang kalau Pak Basri tadi itu namanya kegiatan ini enggak ya, pameran karya atau pameran karya siswa gitu, atau gelar karya siswa gitu. Kalau gelar karya itu lebih ke P5 dia, Bu. Soalnya dipamerkan kan. Iya. Yang Berarti menggunakan kegiatan P5. kalau yang gaya hidup berkelanjutan itu seperti yang Bu Mardiana bilang, kalau fotonya banyak sih, Bu. Ya udah Karena gaya hidup memang apa temanya itu waktu kami ambil kan.
Gaya Memang hidup Kami ada berkelanjutan juga itu loh ya. Kak buat baju, Ah. terus kemarin ada juga anak kuliah itu apa turun di sekolah kami kan ada sekitar 3 bulan apa ya. Jadi orang itu eh, memanfaatkan kayak kertas sampah itu Kak. Terus ada lagi kertas yang kayak berwarna itu dibuat baju Kak, baju adat Bugis sama baju apa lah gitu. Jadi baju itu udah siap dipakaikan ke anak. Jadi anak itu presenso menggunakan baju yang dibuat itu. Ih, keren. Nah, itu boleh Iya. nanti. Berarti ya udah ambil judul kegiatannya gini aja. Gaya hidup berkelanjutan aja, memanfaatkan pengolahan Sampah. sampah menjadi barang yang bermanfaat. Nah, Gaya banyak hidup. pun Ya, fotonya gaya. dan buktinya. Nah, tinggal kita rencanakan gimana pelaksanaannya. Oh, tata caranya dulu. Oh, siswa mengumpulkan dulu barang-barangnya. Iya. Terus memilah, habis dikumpulkan, dipilah. Botol bisa jadi vas, kresek bisa jadi baju. Apalagi ada kan fotonya Bu Mar? Kalau Ada. kalau gaya hidup Nanti saya berkelanjutan, kumpulkan. bukti fisiknya banyak. Karena ini memang Hmm, tema kita dulu kan. Kalau untuk bagus lah. foto-foto dan Udah. ya. Tapi keren loh Kayaknya, SD udah buat-buat kayak gitu ya. Ya. Hah? Keren banget SD udah buat kayak gitu loh, Bu. Iya, Ja- iya Kak. Karena kan contoh lah kelas 1 kan kami kelas 1 Hmm. dan kelas 2 itu digabungkan. Tapi jaga anak kelas 1 sama anak kelas 2 itu untuk motongkan kertas tuh harus harus ini kali kita Kak harus Benar. teriak-teriak. Kami pun Takut pernah dia gitu nanti salah jadi gunting. gurunya yang kerja. Hmm. Sempat kemarin buat di situ di SMP ya gurunya yang dominan Oh, ngerasa. enggak, kalau kami memang kami buat kayak lingkaran kecil gitu Kak. Nah, jadi kayak kemarin kan ada 3 rombel kan, 1A, 1B, 1C. Jadi kami masing-masing gurunya jaga anak kami Bagus. masing-masing. Ya Mantap. gunting, ditimbang, ya kayak gitu sih Kak kegiatannya. Oke, dari ini Pak Basri udah ketemu kan garis besarnya? Oke, jadi judul pembahasan kita itu gaya hidup berkelanjutan. Nilai yang Boleh. diangkat berpihak pada murid ya, Bu ya. Ya, berpihak pada murid. Mm-mm. Nilainya berpihak pada murid. Judul Ya, kegiatannya gaya hidup berkelanjutan gitu. ya judul kegiatan ya. Mm-mm. Memang muridnya ngumpul sampah sih. Pertama dicuci, dipilah kan. Bagus tuh. Dah ketemu yang pertama berarti. Dah, judulnya udah. Berarti yang kedua. Yang kedua apa soalnya tadi? Nilai mana yang sudah Anda miliki? Nah, ya itu yang saya bilang. Dari sebenarnya kita ada semua, ya udah biar mudah untuk di PPT-nya Bu Martu satu-satu. Kita semua punya tanggung jawab satu-satu. Misal saya nilai mandiri, sertakan nanti bukti fisiknya apa, keterangannya bagaimana dan bukti fisiknya apa gitu. Nilai gini Bu. Nilai-nilai mana yang Anda sudah miliki? Kita sepakati dulu lah. Oke. Boleh kita ambil dua kan? Maksudnya yang ditanya ini nilai yang Anda miliki itu yang ke kelompok kita yang kita Iya. miliki semua itu kan. Nah, coba yang pertama tuh apa tuh? Kalau Umar sih untuk ini sih Kak, kalau untuk semuanya kayaknya kolaboratif yang paling utama. Bu Mar kolaboratif, Bu Daniar mandiri, Pak Basri. Kolaboratif, nilai berpihak pada murid aja lah saya. Oke, Bu Daniar mandiri ya. Bu Daniar mandiri. Berarti saya napin Bu, inovatif ya. Ya Bu, Okta ambil yang inovatif. Apa buktinya ini ya Bu ya? Inovatif. Buktinya Ibu ini pernah kerja buat proyek sama murid apa gitu? Kalau presentasi pihak pada murid. Boleh. Boleh, Murid yang boleh. presentasi ya.
Iya, murid murid atau yang presentasi. ada gambar ibu gitu. Pokoknya apa aja boleh sih Bu. Kolaboratif Mardiana. Oke, dah. Berarti keempat-empat ini kita punya semua ya kan Bu, nilai-nilainya kan? Ada Kolaboratif, reflektif loh. Satu lagi lah Pak Basri, ada 2 reflektif Pak Basri. reflektif. Jadi siapa nih yang buat apanya? Bu Mar lah itu nanti. Bu Mar aja lah. Reflektif Bu Mar. Sekalian ini kan mendesain apa? Iya, yang mendesain soalnya. Yang mau presentasi. Berarti ke-5 ini kita punya semua kan Bu nilainya? Ya, 55 kita munculkan Ya, nilai-nilai guru penggerak ini. Baru berpihak pada murid. Tampilkanlah Pak Basri fotonya Pak ya Basri gini sama Bu. keterangannya. Maksudnya kita berempat ini punya semua ke-5 ini. Kan itu pertanyaannya tadi kan. Kalau Bu Dahniar punya 5, saya hanya punya 3, kan tak masuk kan gitu. Oh, itu. Itu kan pertanyaan apa tadi? Pertanyaan pemantiknya itu. Pertanyaan pemantiknya, ntar buka dulu apa ya. Nilai mana yang sudah Anda miliki? Oh, 5 kita sempurna. Iyalah, semua nilai masuk. Udah boleh jadi fasilitator. Sebenarnya kita miliki tapi nggak maksimal kali ya Pak. 1 sampai 10 kita kerjanya cuma 1, begitu 1 mungkin gitu kali ya. Tak maksimal kita lakukan. Kalau menurut saya yang sering kita lakukan aja Bu. Tapi memang terbukti gitu. Ini semua ini pernah kita lakukan emang, cuman ada yang kadang-kadang, ada yang apa? Benar-benar nggak maksimal kan Iya. Pak. yang menonjol yang lebih sering lah. Yang sering gitu. Jadi kalau kita sepakat ambil ke-5-5-nya, boleh aja. Gimana Bu Dahniar? Maksudnya gimana ya? Kalau semua kelompok kita ada ke-5 nilai tersebut, kita masukkan dalam PPT dan disertai dengan bukti biasanya kan gitu. Foto ditampilkan langsung. Kalau kita sering menerapkan ini kolaboratif, mandiri, berpihak pada murid, inovatif, efektif. Tapi kalau seandainya kita sekali-sekali saja hanya cuman kolaboratif, berpihak pada murid, mandiri, kenapa tak 3 aja kita ambil? Gini, kan untuk yang ke-5-5-nya, halo, kok suaranya berhenti semua ya? Ada kok Kak, ada. Enggak Bu. Dengaran Mbak, mendengar. Oh, dengaran, oke. Kenapa ke-5-5-nya ini harus muncul sesuai dengan kelengkapan nilai guru penggerak yang ada. Kemudian tetapi kan kita sudah pilih satu rancangan kegiatan nilai apa gitu yang kita sepakati tadi cuman berpihak pada murid doang kan? Iya, yang pertama kan? Ya, itu. Jadi nggak apa-apa. Jadi gini Pak Basri, yang untuk gambaran buat Bukmar ya, di PPT itu tentu cover. Cover itu isinya tentu ya ini tugas apa ini rancangan kegiatan nilai-nilai guru penggerak, terus anggotanya. Kemudian yang kedua, munculkanlah nilai-nilai guru penggerak itu apa saja. Slide berikutnya munculkanlah peran guru penggerak juga apa saja. Baru tampilkan masing-masing.
berpihak pada murid, Pak Basri tadi apa keterangannya gitu, biar muncul penjelasannya satu persatu dari nilai guru penggerak 5 tadi. Oke. Setuju ya, Bu Mar, Bu Okta? Setuju Pak Basri. Setuju. Oke, kita lanjut. Kalau setuju, cepat nih kita diskusi nih. Cepat setuju kita ya. Iya. Yang ketiga soalnya mana dia? Yang ketiga, apa saja hal yang pernah Anda lakukan yang berkaitan dengan peran guru penggerak? Pilih salah satu yang pernah kita lakukan secara bersama-sama. Iya, tadi mandiri kan? Ya. Sayanya sudah pernah mandiri. Saya mengikuti pelatihan-pelatihan macam-macam gitu. Nah, itu pernah semua saya rasa Bu Okta ya. Bu Mar? Pernah lah di PMM itu kan banyak itu kan? Iya. Misalnya lagi, ya itu tadi kan sudah dimasukkan ketika kita satu persatu tadi udah dibukti fisiknya tadi, misal Pak Basri tadi sebagai perannya tadi Pusat pada murid. mewujudkan kepemimpinan murid yang nilainya tentunya berpihak pada murid. Ya. Nah, Bapak buatlah kata-katanya seperti apa, kemudian ada foto kegiatannya dan foto Bapak gitu. Oke. Bu Dania, Ya. bentar. Ini kan saya lihat mengenai yang nilai yang inovatif. Saya lihat contohnya ini di sini katanya dia itu berbagi ilmu dan pengalaman, banyak sertifikat. Ya, tapi maaf loh ya Bu, mungkin di sini hanya saya sih yang nggak aktif di PMM, maklum lah karena memang kan nggak terlalu fokus ke sana kan. Jadi kalau dibilang sertifikat saya tak punya lah. Saya kayaknya ganti lah nilainya, bukan yang inovatif saya. Iya kan lucu. Inovatif nggak mesti sertifikat loh Bu yang Ibu munculkan. Oh, Misalnya Ibu fotokan gambar siswa pegang karya apa gitu, pembelajaran Ibu waktu ngejar apa ya? Kami bahasa Indonesia Bu. Palingan anak-anak itu adanya yang ketika presentasi di depan atau mungkin hasil PPT mereka lagi lakukan percobaan percobaan lah, coba sederhana. Paling itu doang yang ada. Itu sebenarnya udah bisa dibilang inovatif loh Bu. Bisa ya. Saya merasa insecure di tengah-tengah ini mengenai PMM. Itu termasuk inovatif loh. Ibu nggak cuman ceramah di depan, Ibu nggak cuman ngomong. Benar, ya oke, kan? sip. Baiklah. Foto anak itu saat kalau Bu Okta malah punya bukti video anak itu baca puisi. Masuk, tapi nggak usah panjang-panjang. Pokoknya adalah misalnya durasi 23 detik atau berapa detik. Ntar saya cek lah Bu drive-nya. Kadang saya direkam tapi kadang nggak disimpan. Itu aneh lah kadang ini ya. Kadang naikkan ke drive, kadang enggak gitu. Jadi saya cek dulu nanti. Sama kegiatan itu kita laksanakan, tapi kita kan nggak fokus berfoto ya atau mendokumentasikan itu nggak. Kecuali kalau ada tukang fotonya sendiri gitu ya benar. Kan. Kalau dari sekolah mungkin iya ya. Karena kalau dari handphone kita lelah handphone ya tangan kita cepat banget ngapusinya kan gitu kan. Iya benar. Terbatas lah kita ngajar sambil fotografer itu kayaknya nggak leluasa juga. Kita saya cek dulu lah Bu Oke, dah Bu. Oke. Tadi apa yang kita angkat? Yang ketiga tadi. Mandiri ya? Apa tuh? Enggak, berpihak pada murid. Masih berpihak pada murid kita, oke lah. Berpihak pada murid. Kalau kami di SD Bu, kalau tak ada sertifikat PMM ditanya-tanya. Gimana Pak? Saya di swasta, kayaknya swastanya nggak terlalu ya. Begitu ya? Iya, tapi suruh join harus terus mencoba Kak sampai dapat sertifikat. Iya. Karena pengawas pasti memantau
Udah dapat berapa sertifikatnya? Nah, Benar-benar, saya juga sering ada juga teman-man juga yang di negeri kan, pasti ditanya. Ada Saya yang cuma sudah bagian diam aja. 35. Ini banyak benar. iya. Itu kalau kami di negeri itu wajib Bu Oka. Iya sih, tapi itu bagus kan Bu. Setidaknya ketika membuat aksi nyata kan kreatif banget jadinya gitu ini kan. Bagus lah itu. Mau nggak mau kita harus memang mau berinovasi lah. Mau nggak mau dipaksa untuk kreatif lah melalui Jadi PMM itu. Pak Basri tadi pertanyaan pertama udah terjawab ya? Yang pertama itu nilai guru penggerak kita ambil berpihak pada murid. Oke, udah terjawab. Pertanyaan kedua? Pertanyaan dengan judul kegiatan itu kan yang pertama tadi gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua ke 55 itu kita masukkan kolaboratif, mandiri, berpihak pada murid, inovatif, reflektif. Biar komplit. Yang soal nomor 3 apa tadi soalnya? Tunggu dulu Bu. Ini dia. Apa saja hal yang pernah Anda lakukan yang berkaitan dengan guru penggerak kita ambil berpihak pada murid? Yang barusan kita bahas ini. Apa sih? Ya, soalnya kita kan juga milih judulnya yang nomor 1 tadi nilai berpihak pada murid ya. Boleh? Oke. Jadi apa saja kegiatannya itu ya kita tentunya sudah mulai melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid tentunya. Ya, saya rasa semua kita sudah semua nih melakukan berusaha lah paling tidak sudah berusaha. Walaupun terkadang ada anak tuh kalau disuruh sendiri ada yang nggak bisa sebenarnya. Tapi ya kita kan bimbing tadi. Ya, makanya kita berusaha sudah melakukan pembelajaran apa? Student center. Student center. Ya, student center. Pada saat terdidik. Yang keempat, Bu. Yang keempat, apa yang bisa Anda lakukan sebagai guru penggerak untuk menguatkan peran serta nilai tersebut? Apa yang bisa Anda lakukan sebagai seorang guru penggerak untuk menguatkan peran serta nilai tersebut? Apa ya? Apa tadi pertanyaan Pak Basri? Apa yang bisa Anda lakukan sebagai seorang guru penggerak untuk menguatkan peran Anda peran serta nilai tersebut? Cara upaya gitu kali ya? Ya, upaya bisa. Semangat. Atau konsisten. Menurutku konsisten komitmen sih menurut saya. Dan dilakukan terus menerus. Ya, komitmen dan konsisten. Betul ya kan? Kadang kita lakuin mungkin semangatnya seminggu, terus 2 minggu, minggu kedua, minggu ketiga udah malas. Macam pasang surut air laut ya. Benar.
Jadi supaya itu lebih kuat, ya memang kita harus lakukan terus menerus kan. Komitmennya di awal bagaimana dan Iya, kekonsistenan kita. Apalagi ya. Bapak Ibu, untuk lancarnya diskusi, bagusnya Bapak sarankan pakai papan tulis online, Padlet, Jamboard, atau Canva supaya lancar. Nah, bisa Nah, ya Pak Basri. seorang untuk menayangkan papan tulis online baik Canva, Padlet, Jamboard, dan lain-lain ya supaya lancar Bapak Ibu diskusinya. Iya ya. Ada unsur IT. Coba yang Bapak tulis tadi Bapak share Pak Basri, tulis saja di share screen. Jawab pertanyaan satu tadi Pak Basri, copy paste saja Bapak. Bu, nunggu-nunggu Pak Basri nulis, kayak mana kita jadi cara menguatkannya kita cari lagi kah? Baru satu tadi kan, komitmen dan konsisten. Komitmen dan konsisten. Yang kedua upayanya tentu ini kalau menurut saya. Kita upayakan setiap kegiatan itu kita selalu melakukan refleksi atau menjadi guru yang reflektif kan. Benar, untuk evaluasi ke depannya. Selalu. Jadi memang bisa-bisa. Jadi kita menilai pekerjaan kita itu, apa yang telah kita lakukan itu, kalau memang ada yang kurang, kita perbaikin ke depan. Perbaiki. Iya, betul ya. Bagaimana dengan motivasi, Bu? Apa itu udah sama dengan komitmen itu? Motivasi Beda lah Kak kalau motivasi Dari sama dalam. komitmen itu. Motivasi diri sendiri, gitu ya. Itu termasuk tak? boleh juga. Motivasi berubah
Ya kan? Lebih baik kan harus butuh motivasi itu. Iya, Benar. harus ada motivasi dan dorongan. Kayaknya dulu motivasi kali ya. Ketika ada motivasi, terus kita bisa berkomitmen. Setelah kita berkomitmen, terus kita konsisten. Setelah kita Ya, lakukan, baru kita baru reflektif. evaluasi. Iya, reflektif. Udah itu berarti istilahnya kalau pembelajaran sudah ada pembuka, kegiatan inti, penutup itu. Udah siap itu Kak langsung. Iya kan? Komplit loh kayak kita. Pak Basri suaranya belum dibuka loh. Jadi ngomong apa nggak denger. Kayaknya Bapak itu sengaja nggak ngomong deh, Bu. Oh Kayaknya gitu. membaca deh. Oh gitu ya. Soalnya sambil nyap-nyap tapi nggak ada suara ya kan. Oke. Dah. Saya ngomong memang tadi. Cuman Oh. Bener kan? Memang nggak dihidupin ya. Nyap-nyap tapi nggak ada suara. Yang keempat, Bu, yang keempat. Apa tuh? Yang Kayaknya bisa, tadi pertama ya, motivasi. Motivasi dari diri sendiri. Motivasi intrinsik namanya. Nah, betul. terus Yang kedua, komitmen dan konsisten. nah, yang Yang ketiga, ketiga, reflektif. oke. Ada lagi? Udah. Boleh kalau mau ditambah, tapi itu udah kegiatan pembuka, inti penutup itu. Mm-mm. Oke. Kalau udah, berarti kita ancang-ancang dulu, Bu, untuk hari Senin. Udah selesai nih kan, Bu? Belum dong. Apanya yang belum? Nah, itu rancangan kegiatannya tadi berpihak pada gaya hidup berkelanjutan itu berpihak nomor satu. Nomor satu ini. Nah, bagaimana ini alur pelaksanaannya? Bukan ini dulu. Ya, persiapan, pelaksanaan, hasil tadi belum kita bicarakan. Detailnya ya, belum ya? Iya. Waktunya masih banyak, tahu setengah jam lagi. Oke, Bu. Kita bahas yang pertama lagi. Berarti Ya, udah nomor dapat satu. poin-poinnya kan? Ya, Nah, untuk berpihak pada murid. itu Pak di bawah judul, jangan di situ. Ya, nah di situ dimulai dari alur perencanaan atau persiapan kegiatan dulu. Berarti buat persiapan kegiatan. Yang B, pelaksanaan kegiatan. Yang C, hasil kegiatan. Yang D, refleksi kegiatan. Nah, ini masing-masing ada keterangannya, nanti dibuat Ya, PPT sama di- Bu Mar nih. Di bawah ini ada keterangan nanti. Persiapan kegiatan. Dimulai dari kapan gitu kan. Iya, di mana, kapan, apa aja yang dilakukan, buat apa dulu. Kasih instruksi dulu, atau buat modulnya dulu, atau buat apa gitu. Nah, yang pasti pelaksanaannya kapan dulu itu sih persiapannya.
Ini modul P5 dia. Ya, Dia bertahap bisa. memang itu. Persiapannya mencari barang bekas gini di sekeliling sekolah. Dia diutamakan ini di sekeliling sekolah ini, Bu. Iya. Berarti gini, di keterangan persiapan bawahnya Pak Basri titik 2 bawahnya lagi. Jadwal dulu. Buat jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan. Kegiatan buka kurung Hmm. itu ada waktu, jam, waktu udah jam ya. Mm-mm. Waktu, hari, tanggal maksudku, Tanggal. terus ada jamnya gitu. Waktu, jam beda ya. Waktu misalnya Jumat, tanggal ini jamnya gitu. Kalau untuk hari Sabtu dia, Bu, biasanya P5 ini. Nah, dibuat nanti hari Sabtu, tanggal berapa ini besok gitu misalnya. Terus di situ jadwal kegiatan, waktu, tempat. Masih di sana Pak Basri, masih di dalam kurung itu. Masih ini ya. Masih di jadwal kegiatan. Keterangan di jadwal kegiatan itu. Tempat. Terus koma, siapa yang melaksanakan, misalnya siswa kelas berapa. Ya. Oke. Terus Kalau mau yang ditambahkan siapa aja yang terlibat boleh, kalau enggak apa-apa. Yang jelas itu si poinnya. ya. Yang terlibat anak itulah bersama gurunya, Bu. Iya, siapa yang melaksanakan tadi ya? Ya. Berarti udah lah ya. Oke. Habis ada jadwal di persiapan itu berarti membuat modul enggak? Bawahnya sekarang. Yang oke, tuh. Masih di persiapan? Ya. Nah, kalau Modul. sudah ada jadwal berarti persiapan berikutnya apa lagi? Saat itu. Buat modulnya kan? Persiapan kegiatan ini modul dulu baru jadwal kegiatan enggak? Kita kan pedoman pada Kayaknya modul. modul dulu deh. Iya, modul dulu di atas. Kita kan Jadi pedomannya ada tahu. modul kan. Itu apa mau dilakuin? Ya udah, nah digeser. Berarti Di atas ya. modul. Nah, di bawah jadwal tadi mengumpulkan sampah, siswa mengumpulkan sampah, ya. Ya. Wah, ini detail ini. Oh Ya, iya. sampah apa nih? Ayo, ntar sampah yang gimana lagi? Semangat. Kita berusaha lah dulu yang Mengumpulkan sampah, memilah dan memilih ya, Bu. Betul. Sampah mana yang bisa dipakai, yang enggak. Iya. Terus dibersihkan nggak sih? Iya, Bu, Ya. Kak, dicuci dulu. Habis dikumpulkan, dibersihkan. Ya, udah dikumpulkan dulu, terus dia dipilih kan mana kertas, mana yang sampah yang mau Plastik, dipakai. mana yang itu. Ya, baru dicuci, Kak. Oh, dicuci. Tapi kayak sampah-sampah misalnya kayak sampah daun itu kita harus ambil, Kak. Ini kan dia ada 3 sampah kan, kertas, terus plastik sama daun. Kalau yang kayak daun, kalau kami kami tumpukkan dulu, Kak, di dalam drum untuk dia jadikan pupuk. Tapi kalau kita ambil satu aja, Kak, untuk mengumpulkan sampah yang plastik aja. Terus sampahnya itu kita cuci, siap anak itu nyuci, baru dijemur baru kita suruhlah anak itu gunting sekecil mungkin, diisi dalam botol gitu, Kak. Oke. Rencana kami, sekolah kami udah diisikan dalam botol, udah ditimbang beratnya sama gitu, Kak. Nanti mau dibuat gapura gitu, Kak. Oh, dibuat gapura sekolah di depan. Ya, jadi kayak ada besi yang udah berbentuk gapura, terus kita tinggal susun aja botol. Itu sudah terlaksana atau belum ya, Bu Mar? Ini kami baru pada tahap pengumpulan kertas di dalam botol, Kak. Belum cukup, masih banyak yang harus disiapkan. Yang sudah jadi apa tadi, baju ya? Baju dari plastik. Kalau baju yang dari plastik itu udah dipakai anak, Kak, udah siap. Oh iya, yang itu aja lah berarti nanti bukti fisiknya yang udah ada.
Soalnya yang buat gapura bukti fisiknya belum ada. Ya, baru sampahnya aja, botolnya di dalam sampah. Boleh nanti sampah kumpulan sampahnya itu, Bu, fotonya mana? Gitu. Rencana Mar mau masukin foto anak itu menjemur, terus dia mengambil sampah. Nah, itu. Bagus. Iya, banyak-banyak. Oke. Berikutnya pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatannya, dimulai itulah foto keterangan bawahnya aja Pak Basri, shred gitu. Di situ pelaksanaan kegiatannya berarti tadi ada ini kan hasil ininya ya, apa gimana pelaksanaan waktu itu, Bu? Pak Basri. Ini pelaksanaannya bukan yang bertahap itu ya, Bu? Yang sampah yang sudah terkumpul kan kita membuat itu kan? Oh iya, pengolahannya, Prosedurnya lah ya. pembuatannya. Langkah-langkahnya. Pembuatannya, langkah-langkahnya, misal buat baju tadi bentuk modelnya gitu kan. Pas muridnya motong gitu. Dia kan nggak langsung jadi kan? Iya. Benar, masih dalam Kalau langsung jadi kita beli Basri. Ini Bu Mar sama Pak Basri ini ini beli. Basri emang gitu, Bu, nggak bisa jauh dari Mar dia tuh, memang deh. Jadi pelaksanaan kegiatan dimulai dari kayak mana Bu Mar kemarin Bu Mar? Pelaksanaannya. Kalau untuk pelaksanaannya itu Kak, kalau untuk bagian baju itu kan kemarin bukan kelas kami, itu kelas 4. Jadi orang itu videonya, fotonya ada kan? Ada sih Kak, kalau Mar yang lihat sama kawan Mar itu, guru kelas 4 itu ada fotonya Kak, bajunya itu anak-anak lagi menggunting pola bajunya itu. Berarti menggunting pola baju, buat pola baju gitu ya. Terus kayak dia kan kayak ada mahkotanya gitu kan Kak, yang dari karton. Nah, menggunting kertas membuat pola baju. Terus dia ini Kak berkelompok loh Kak, anak-anak ini. Ya bagus lah, berarti kan ada tuh, walaupun kegiatannya berpihak pada murid, ada kan kolaboratifnya. Jadi gini Bu Mar, nanti gini, walaupun kegiatannya kan kita buat kegiatan gaya hidup berkelanjutan tadi. Tapi Bu Mar di PPT-nya jelaskan juga bahwasanya kegiatan gaya hidup berkelanjutan juga memiliki nilai-nilai yang lain, kolaborasi gitu. Ya. Inovasi. Ya. Inovasi karena apa? Dia buat pola-pola sendiri kan. Mandiri dia bisa. Nah, itu juga ada itu, muncul semua. Bu, kita kasih tahu nggak ini berapa lama pengerjaannya ini semua? Enggak sih, mungkin kalau menurutku sekitar jadiinlah 3 sampai 5 atau 6 menitan lah. Bisa itu. Kan soalnya banyak isinya. Yang untuk apa kita ini, yang acara kegiatan ini kan agak lama ya, mengumpulkan segala macam ini. Itu kita kasih tahu nggak itu berapa lama kegiatan ini berlangsung? Oh, nggak perlu sih, soalnya. Nggak usah ya. Nanti ini pula hasil kegiatan menggunting berkelompok. Ini dulu, selain menggunting apalagi pelaksanaan waktu itu Bu Mar? Ini ada nggak plastiknya menjahit? Botolnya dijadiin apa gitu? Jadiin vas bunga botolnya? Oh, kalau kita ambil satu aja Kak. Misalnya kami fokusnya ke situ aja sih Kak, masukin sampah ke dalam botol. Tapi kalau untuk yang membuat baju ini kayaknya dia ada menjahitnya juga lah Kak. Dia kan jahit jelujur gitu Kak. Ya habis kegiatan menggunting, kegiatan menjahit kan? Iya. Nanti kalau digunting aja bajunya nggak bisa dipakai Kak. Ada loh kain dililit-lilit aja sekarang ya, baju nggak dijahit lagi atau diselotip. Ya itu kan kain Kak, ini kan kertas. Diselotip, double tip.
Tempel-tempel, dilem tembak dia, jebret-jebret. Iya, menjahit, ada nanti kasih fotonya. Oke lah, itu kurasa udah banyak itu. Nah, Nah, hasil kegiatan berupa baju dari sampah plastik itu ya, Bu? Fashion show Iya. siswa. Foto-fotonya lah ini nanti ya. ya nanti Mas, kami kasih kasih bajunya. foto ini. Berupa baju dari sampah. Terus fashion show, apa namanya tadi? Fashion show Barang apa ya, memanfaatkan barang bekas ya gitu ya Kak ya. Apa Diekspor apa apa sih bahasanya itu Kak? ditampilkan ketika acara P5 gitu ya? acara waktu ditampilkannya acara apa? Bisa jadi loh waktu itu waktu masih Kami ngajar acara ini loh Kak. 17-an. Boleh acara 17-an, acara Kan dipamerkan panen pas P5 Hari Bumi. itu boleh ya. Hari Bumi. Oh, kan bisa ditampilkan Beraji dulu terus Basri, itu. nanti lihat lagi fotonya, ada kok bacaannya itu acara apa. Pas kegiatan apa ditampilkan. Mana tahu pas pengambilan nilai seni. Bisa jadi. Enggak Kak, dia ini kayak panen karya gitu sih Kak dari anak kuliahnya itu. Oke, bagus Nanti Lamar lah, lihat berarti ya. lagi, buat aja itu. Nanti Oke, sip. Nah, udah itu Bu Mar udah terbayang di nanti kan lupa bisa nanya sama Basri, ya kan Kak? Esik. Nanti gini ya, kalau Bu Mar udah jadi, usahakan jadi inilah Bu Mar. Sabtu atau Minggu biar kita juga bisa kasih masukan gitu Ya, masukannya. nanti malam kerjain itu Kak, ya kan? Asik. Bu Dania, kita bikin grup kecil lagi kah? Iyalah sekarang Bu Akta buat grup apa? Kita grup apa nih namanya? Masa grup satu gitu aja? Masih beriman kita kan? Mana beriman dan bertakwa loh. Udah gabung nih. Bertakwa ya. Baik, gimana? Mana dulu Basri? Tengah-tengah nih berakhlak mulia. Kita buat nama kelompok. Kita kan komplit nih, ada SD, SMP, SMK. Kelompok apa ya? Sempurna Beragam lah. ya Kak. Kelompok sempurna, Bu. 4 sehat 5 sempurna. Kan 4 sehat 5 sempurna. Bu, itu refleksi kegiatan kosong ya? Atau ada mau kita isi? Refleksi kegiatan tentu ini adalah misalnya ada tantangan sama solusi. Tantangannya mungkin dalam pembuatan baju itu untuk khususnya di SD mungkin gurunya harus lebih apa ya? Lebih apa ya, memandu anak peserta didik gitu Kak. Gimana bahasanya ya Kak? Membantu ya. Guru harus Muridnya udah memahami semua atau apa ya, dia, tantangannya? tapi kan ya dia udah memahami sih Kak. Cuma kan kadang untuk anak SD ini Kak, kadang ada lah yang anak-anak yang lasak-lasaknya Kak. Pegang Dia nggak mau gunting ngikut aturan kita kalau Kak. gunting ya. Kita suruh gunting ke kanan, dia gunting kiri. Bener. Kemarin juga disuruh di SMK aja gitu. sendiri Dia gitu ya. nggak mau ikut apa kata kita. Disuruh lem Ada botol, aja yang jahil. tangannya dilem. Iya, Berarti benar. tantangannya masih ada siswa yang belum mampu berkolaborasi. Gimana? Iya. Atau belum mampu mengikuti instruksi. Jadi solusinya pembimbingan lebih ekstra. Guru harus ekstra, ini udah solusi nih, Iya. bukan tantangan. Basri udah bisa baca Kak, apa yang mau Kakak bilang itu Kak. Udah nulis dulu. Masih belum apa tuh, belum bisa.
Berarti ini solusi ya. Solusi. Ya, itu solusi. Kak, nanti kirimlah foto-foto terbaiknya biar Tentu, nanti ku kirim foto sama kata-kataku, Iya. sama hasil bukti fisikku, Bu Mar masukkan ke, kan aku tadi tentang nilai mandiri kan Bu Mar? Iya. Nanti Mar Nah. masukin di mandiri itu, Kak. Nah, Ibu kirimkan foto profil, terus kata-kata kalimat tentang mandiri dan bukti fisik sudah melaksanakan kemandirian tersebut, oke? Mm-mm. Sama motivasi hidup lah Bu. Motivasi. Aku masih hidup. Apa sih? Oh itu kok nggak bergerak sih? Atau sinyalku ini? Enggak, Pak. Di tempat kami bagus saja kok, Kak. Punya Pak Basri kok nggak bergerak ya? Memang Basrinya nggak gerak-gerak loh, Kak. Oh iya ya. Ya Tulisannya ampun Pak Basri jadi sudahlah cowok sendiri. goda-goda. Lapor ya kalau sama mama. Ya. Oke Bu, Oke. gambar kan? Apa Oke, aja nanti di slide terus kita. ini apa namanya kesimpulan terakhir? Oh masih ada yang E-nya ya. Ya, slide terakhir untuk Bu Mar nanti ada kesimpulan. Ya, Kesimpulannya dengan misalnya kata-kata dengan ada nilai dan peran pokoknya bahwa mampu membangkitkan kreativitas siswa. Misalnya gini, guru berperan atau apa ya? Guru penggerak yang memiliki nilai ini, berperan ini, mampu membangkitkan kreativitas siswa, kemandirian siswa, kepemimpinan siswa, gitu-gitu kata-katanya nanti Bu Mar. Ya. Dengan adanya nilai dan peran yang dimiliki oleh guru penggerak dapat dengan adanya nilai guru penggerak yang dimiliki oleh guru penggerak dapat menumbuhkan kreativitas siswa dapat apa tadi yang itu memanfaatkan gaya hidup berkelanjutan itu apa ya? Menumbuhkan kreativitas siswa yang bermanfaat untuk lingkungan dengan gaya hidup berkelanjutan. Kayak mana sih kata-katanya? Ayo perbaikin. Ada sih susah buat katanya mana ya? Ayo diperbaikin. Jadi ada nilainya, ada perannya, ada gaya hidup berkelanjutannya, efeknya ke lingkungan apa, ke masyarakat apa, ke siswa tersebut apa gitu. Menumbuhkan kreativitas siswa yang bermanfaat dan untuk lingkungan. Ya, bermanfaat untuk lingkungan. Boleh. Dengan melaksanakan gaya hidup berkelanjutan. Dah lah, tuh banyak. Nanti banyak-banyak nggak bisa jawab. Kan ini tuh the point aja kita. Karena ya kan? apa yang kita tulis itu yang akan kita pertanggungjawabkan ya kan Kak. Betul. Insya Kalau kita Allah ngambil lah. kata Kalau ini seseorang, setuju kalau nggak kita dengan nggak tahu maknanya juga nggak tahu kalau ini maksudnya setuju kemana, nggak nanti ya kita nggak bisa teman-teman? jawab. Tenang. Kan Bu Oktav ya. Penjawab ada. Iya Bu. benar-benar. Saya sih yes Bu, udah oke, udah mantap nih. Ya oke. Oke. Ya, Bagian yesus Bu. 10 menit lagi kita buat ini dong. Apa Buat Kak? yel-yel lagi nggak? Jadi gimana? Jadi kelompok sempurna Nama ya? kelompoknya, nama kelompok dulu, kelompok sama yelnya gitu, nama kelompok dan yelnya gitu. Atau kalau nggak yel ini deh paling tidak ada, oh iya aku moderatornya ya. Pantun nanti ku buat. Nama kelompok kita apa Bu? Iya, nama kelompok apa ya?
DPK, Kelompok DPK. DPK solid. DPK. Heeh. Apa DPK, Bu? DPK apa tuh, Bu? SD, SMP, SMK solid. Ada juga kan. Oke lah. SP. S. Oh, Tapi D-nya DPK-nya SD, bukan P-nya SMP, K-nya SMK. D-nya Ya pakai ampun, DE, lama. Pak. DP. Oh, DP. Ah, iya, iya, D-nya Jangan SD, lupa, Pak Basri. SMP, P-nya SMK. SMP. Oh iya ya. Luar biasa, saya sangat mengolah. Langsung muncul apa namanya? D-nya tuh kasih DE. P SD gitu kan, biar jangan DPK. Ah, ini Nah, apa? E kecil, E kecil. D Eh, benar, D, D-nya D tambah. kecil. Salah. Di depan D-nya. D D kecil. besar, D besar, besar D tadi. besar, E kecil. E kecil. E. E. Ya. E kecil aja. Nah, P-nya E. juga gitu, E kecil. P. Kecil. K. Nah, tambah Oke. A kecil. Soalnya untuk singkatan DPK sendiri ada singkatan yang lain, kita buat aja gitu. DPKK. Enggak, K-nya A. A. Lo Basri bukan K. A. D. Jadi dia tulisannya Udah, kayak jangan ngejet, Pak. dimarahin, Bu Mar. DPK. Kayak gitu. Memang ya, Tom and Jerry. Nah, DPK solid, SD, SMP, dan SMK solid. Harus Yel-yelnya. kerjasama. Yel-yelnya. Yel-yelnya DPK. Apa ya? Misalnya aku nanti bilang DPK, apa ya? Solid dong, gitu. Sorry. DPK. Apa kata-katanya yang semangat gitu? DPK. Ayo. Saya nunggu nih, DPK. Sabar Basri. Aduh. Apa ya? Ntar lah. Untuk sementara ini aja dulu lah. Ya benar-benar. Nanti mantap datang ilham, kita Ya. buat di grup dulu ya. Oke, sudah. Nama kelompok DPK solid. Yel-yel DPK luar biasa. Luar biasa. Yes, yes, Huha, yes. huha, yes. Oke. Oke, dah Bu. Apalagi Bu? Udahlah kerasa, udah tinggal 7 menitan kok. Tapi nggak apa-apa lah sambil ada perbaikan apa gitu. Oh, berarti Bu Okta yang buat grup kecil kita ya Bu? Oh, boleh, Pak. Saya cek dulu. Ini namanya itu DPK lah tadi. enggak, maksudnya Buat grup DPK. nama kelompok kita. Ah. Ini enggak tahu saya nama panjang Ibu. Oh, Dahniyar Ulfihani. Oh, itu sudah lengkap itu ya? Iya itu di situ di kolom chatku itu. Biar Bu Mar mudah. Bu Okta, Itu, Mariana. Pak, sesuai dengan apa saya. Tadi di tempatnya Pak Eri salah ketik. Mariana. Iya, double N. Itu ya. Jangan lupa di save ini Pak word-nya kirim ke Bu Mar. Ya. Nama Bu Mar sama dengan nama saya, sepotong aja kan? Itulah Basri kok nama ada aja lah sepotong. Basri. Itulah nama kita Basri dari dulu-dulu. Gimana kita nak ngerubah? Potong kambing dulu nanti kita. Pak Basri, ini nomor WA Bapak yang Mr. B itu aja ya? Iya Bu. Oh, oke. Save kirim ke grup ini nanti hasilnya Pak Basri, kemudian Bu Mar juga. Jangan lupa nanti kita kirim itu biar bantu Bu Mar cepet itu yang bagian tugas Bu Okta tadi inovatif sama fotonya sama Iya. kata-katanya. Yang poin 2 kan?
Ya, dari masukin PPT. Kak, nanti nomor 3 berpihak pada murid itu nanti menjelaskan itu aja kan? Yang mana nih? Yang nomor 3 Pertanyaannya apa ya tadi? Aku lupa nomor 3. apa tadi, coba ulangi Basri? Nanti saya kirim. Udah siap Bu WA kita belum? Nomor 3, apa saja hal yang pernah Anda lakukan yang berkaitan dengan peran guru penggerak? Masa itu jawabannya nomor 3 berpihak pada murid? Apa saja yang pernah Anda lakukan? Yang berkaitan dengan peran guru penggerak. Peran guru penggerak yang sudah pernah dilakukan, inilah berarti pendorong kolaborasi. Oh iya, kita kan Bukan ini berpihak hapus. pada muridnya, itu nilainya. Perannya itu ada sebagai pemimpin pembelajaran, pendorong kolaborasi, penggerak komunitas, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi rekan guru. Jadi menurutku yang cocok, nah itu peran ya, itu perannya. Coba tulis saja semua, Pak. Baru kita tebalkan poin untuk kegiatan gaya hidup berkelanjutan ini, itulah. Apa tadi? Pendorong kolaborasi, pemimpinan pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid. Penggerak komunitas praktisi, terus menjadi coach bagi rekan guru. Coach. Coach. KOACH. Oke. Menjadi coach bagi rekan guru. Oke. Nah, yang mana kita ambil? Berarti inilah pendorong kolaborasi, tebalkan. Oke, terus pemimpin dan pelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid. Udah. Nah, berarti ngapain ini? Nanti Bu Mar bingung. Kita hapus aja tak? Itu dimasukkan ke PPT semua, tapi untuk jawab nomor 3 berarti ini gitu loh. Paham Bu Mar? Iya, yang nanti Mar jelasin yang ketiga yang ditebalkan itu kan, Kak? Iya, betul. Tapi untuk di slide awal, setelah slide awal tadi kan slide cover, terus identitas kita. Iya. Terus habis identitas para anggota kelompok. Baru yang ketiga itu ini tentang apa aja nilai-nilai guru penggerak itu ada 5 tadi. Ada 5. Kita masukin yang keempat, peran guru penggerak ada 5 juga. Tuliskan dulu semua. Nah, barulah masuk jawab nomor 1, 2, 3, 4, 5. 4 sampai 4 ini. Grup kita udah jadi ya Bapak Ibu. Ntar kita share-share lah contoh-contohnya kan. Biar tahu urutan. Oke, Bu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Tinggal 3 menit lagi. Ayo, apa lagi? Apa yang bisa Anda lakukan orang penggerak untuk melakukan hal tersebut ini? Maksimal jika Itu tantangannya satu aja ya Bu? Iya, kurasa tantangannya itu ini loh, Mas. Ada siswa yang belum memahami instruksi gitu. Oh, yang lain udah pada join nih. Waktu sudah habis ya. Udah habis, ayo Pak Megi. Iya. Ayo tutup. Dan Megi nyontek. Selesai ya. Jawabannya kelangan orang. Iya, ada banyak orang. Jangan lagi gitu. Oke.
kelompok berapa yang belum masuk ini? 2. Bapak salah belum buka mikrofonnya. Bapak kira tadi, oke ulang lagi Bapak Ibu ya. Bapak kira tadi udah buka mikrofonnya. Jadi Bapak ngomong sendiri rupanya tadi. Aduh. Oke, sudah nampak Bapak Ibu? Halo, oke, baik. Ada 4 pertanyaan pemantik. Silakan dari Bapak Ibu minimal mewakili salah seorang kelompok, tapi boleh lebih ya. Minimal aja, minimal 1 orang dari kelompoknya ada yang menjawab ya. Baik. Pertanyaan pertama, apa yang Anda pelajari dari forum diskusi ini? Artinya pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari forum diskusi ini ya? Silakan. Boleh minimal salah satu dari mewakili kelompoknya, tentu berkenaan dengan yang Bapak Ibu diskusikan di kelompok ya. Bu Dahniar, silakan Bu Dahniar. Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Langsung saja untuk merefleksikan hasil kegiatan Rukol kali ini. Yang pertama, apa yang Anda pelajari dari forum diskusi? Tentunya kita sama-sama mempelajari bagaimana sih merancang suatu kegiatan yang bermanfaat untuk dapat kita menjadi peran sebagai guru penggerak yang muncul nilai-nilai guru penggerak juga. Jadi bermacam-macam hasil pemikiran saat berdiskusi kelompok, dapat saling bertukar pendapat, pemikiran, dan memperoleh tambahan pengetahuan tentang apa saja sih yang menjadi nilai-nilai dari guru penggerak dan apa saja peran-peran guru penggerak tersebut. Itu Pak, terima kasih. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Bu Dania dari kelompok. Bu Dania kelompok berapa? 1 ya? Betul Pak. Kelompok 1 ya. Boleh, silakan. Ada lagi dari kelompok lain ada? Ini Bu Tri Indriastuti, silakan. Mbak, apa saja yang Anda pelajari dari forum diskusi? Ternyata setelah kami diskusi ini Pak, sebenarnya di sekolah itu kami sudah melakukan banyak nilai-nilai yang ada di guru penggerak, cuman baru terasa, baru sadar setelah kita diskusi. Setelah kita kumpulkan, sharing teman-teman, ternyata, oh iya ya, berarti selama ini tuh beberapa kegiatan tuh sudah kami lakukan, baru tersadar. Jadi, ya banyak ilmu yang kita peroleh bahwa ternyata selama ini kita sudah melakukan. Itu Pak. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Putri ya. Jadi sudah biasa dilaksanakan. Baik, untuk pertanyaan kedua, silakan siapa Bapak Ibu yang akan menjawab pertanyaan kedua? Kita minta Bapak dulu, Pak Jamanto. Silakan Pak Jamanto. Baik, terima kasih buat kesempatannya Pak. Di sini saya akan mencoba merefleksikan kegiatan hari ini, yaitu lewat pertanyaan nomor 2, bagaimana perasaan Anda pada saat mengikuti forum diskusi? Nah, perasaan saya Pak, di sini saya tergugah dan termotivasi untuk bisa memiliki nilai guru penggerak
dan boleh memainkan nilai-nilai itu di dalam sekolah, Pak. Karena terus terang saya menyadari, Pak, masih banyak dari nilai-nilai itu yang belum saya perankan, belum saya terapkan di sekolah. Padahal dengan menerapkan peran-peran itu sudah pasti pembelajaran yang diterima anak akan lebih maksimal dan anak akan lebih bahagia dan mendapat pengajaran yang bermakna kalaulah peran itu boleh saya perankan di sekolah, Pak. Mungkin itu yang boleh saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Pak Jamanto Simamora ya. Baik, untuk yang kedua, pertanyaan kedua, masih pertanyaan kedua, Ibu Eli, silakan Bu Eli. Baik, Pak, izin menjawab tentang perasaan saya pada saat mengikuti forum diskusi pada hari ini. Alhamdulillah, Pak, kalau dibayangin yang kemarin itu, kita benar-benar bingung apa yang mau didiskusikan, bagaimana buatnya, betul kan, Bapak Ibu semuanya. Kita kayak ngobrol kemana-mana, belum tentu tujuannya kemana kemarin, yang minggu kemarin. Yang tentang nilai-nilai budaya. Tapi alhamdulillah pada hari ini kita sudah mengerti bagaimana step-stepnya dan kita langsung mengambil langkah untuk memulai apa yang kita bahas dan apa yang kita tuliskan. Dan alhamdulillah juga saya sangat senang sekali hari ini Bapak Ibu semuanya di kelompok kami itu aktif-aktif semuanya, Pak, kritis-kritis semuanya itu mau membuka idenya, pendapatnya semuanya. Alhamdulillah senang banget. Terima kasih, begitu Pak. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Bu Eli Nirmala Puspa. Baik, untuk pertanyaan ketiga. Hal-hal apa yang menurut Anda paling menarik saat mengikuti forum diskusi? Silakan Pak Meki. Baik, terima kasih untuk yang item yang nomor 3. Hal-hal apa yang menurut Anda paling menarik saat mengikuti forum diskusi? Nah, di forum diskusi ini kita ketemu di udara dan ketemu dengan teman-teman yang di dunia nyata kita nggak ketemu. Nah, di sini kita mencoba berkolaborasi dengan teman-teman baru dan alhamdulillah kita mencoba mencari satu frekuensi dan ditemukanlah titik frekuensi sehingga kita komunikasi berjalan dengan baik. Nah, satu pertanyaan yang dari yang soal tadi adalah coba sebutkan kekuatan atau nilai dari guru penggerak pada masing-masing anggota kelompok. Nah, kadang-kala kita dari pribadi kita nggak ketahui ternyata ada nilai-nilai yang selama ini kita jalankan, ternyata itu adalah nilai positif dari guru penggerak. Nah, ketika kita diskusi, oh ya, seperti yang Bu Tri bilang tadi, oh ternyata hal-hal yang telah kita laksanakan itu adalah nilai plus, tapi kita nggak ketahui. Nah, ketika diskusi baru kita bercerita, oh ya, itu adalah nilai-nilai yang bagus yang untuk kita terapkan dan untuk kita berbagi ke semua teman-teman yang lain. Begitu Pak, terima kasih. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Pak Meki Kurniawan. Baik, satu orang lagi untuk yang pertanyaan ketiga dari ibu-ibu. Tadi bapak-bapak udah Pak Meki, dari ibu-ibu siapa? Bu Nana, silakan Bu Nana. Baik Pak, hal-hal baik apa yang bisa diterapkan dalam berdiskusi merancang suatu karya. Yang pertama tentu saja mendengarkan pendapat dari rekan kerja kita, rekan satu kelompok kita. Ada kalanya pendapat kita bertentangan dengan pendapat orang lain. Nah, dengan berdiskusi ini yang bisa kita terapkan adalah kita mendengarkan pendapat dari orang lain. Menurut saya itu Pak. Lalu yang kedua, hal baik yang kedua adalah dalam merancang suatu karya, rekan kelompok kita ini sebenarnya masih dalam lingkup mendengarkan pendapat orang lain. Mereka kadang punya ide yang lebih baik daripada kita. Misalnya dari pendapat Ibu Tri, kita menyumbangkan beberapa slide. Nah gitu. Jadi hal baik yang bisa diterapkan adalah mendengarkan pendapat dari orang lain. Gitu Pak, menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi? Kira-kira ada lagi Bapak Ibu? Kita berikan aplaus untuk Bu Nana. Ada lagi yang mau memberikan pendapat dari yang ada ini? Silakan. Hal-hal baik apa yang bisa diterapkan ketika berdiskusi merancang suatu karya? Atau boleh dari pertanyaan lain, boleh kalau ada yang mau menjawab, mestinya nggak dari nomor 4, boleh nomor 1, 2, 3, silakan. Satu orang lagi, beri kesempatan yang belum.
untuk melatih yang belum berbau. Oke, Pak Basri belum ya. Silakan Pak Basri. Ya Pak, terima kasih. Saya coba menjawab pertanyaan yang terakhir, nomor 4. Hal baik apa yang bisa diterapkan ketika berdiskusi merancang suatu karya? Yang pertama, belajar menghargai pendapat anggota kelompok. Kita tidak egois terhadap pendapat kita dan tidak merasa benar dengan apa yang kita pikirkan, tetapi kita tampung dulu pendapat anggota kelompok, kemudian kita satukan pendapat tentang satu keputusan. Yang kedua, dengan adanya berdiskusi ini bisa saya terapkan pada saat saya mengajar, bahwa berperan aktif dalam berdiskusi itu sangat penting. Ngomong aja nggak apa-apa, salah, benar itu biasa. Terima kasih Pak, itu aja. Oke, Pak Basuki luar biasa kita berikan apresiasi Pak Basri. Oke, ini ada terakhir nih Bu Mardiana udah ada resign. Silakan Bu Mardiana. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan Anda pada saat mengikuti forum diskusi? Kalau dari saya sendiri senang sih Pak, dengan adanya forum diskusi, kami pun yang mungkin saya sendiri sih Pak orangnya kalau untuk berbicara itu memang kayak gugup Pak, tapi kalau untuk menyimpulkan dengan tulisan seperti yang dengan video tadi yang pertama itu Pak, apa yang saya tuliskan itulah yang Bapak ucapkan kan, padahal kadang saya merasa nggak percaya diri, padahal ini loh sebenarnya kreativitas itu yang saya tulis itu yang Bapak bilang, seperti itu sih Pak. Saya senang sih Pak dengan ada forum diskusi, saya berani gitu dengan kawan-kawan walaupun karakter kami berbeda gitu kan, dengan adanya forum diskusi yang Bapak sediakan untuk saya sendiri sih merasa itu solusi yang baik untuk saya, biar saya sendiri berani begitu Pak berbicara di forum diskusi seperti itu. Terima kasih. Oke, luar biasa Bu Mardiana. Kita berikan apresiasi untuk Bu Mardiana. Baik Bapak Ibu, jadi memang dengan melalui diskusi rukol, intinya bagaimana kita namanya ruang kolaborasi ya, melatih kita untuk berkolaborasi, untuk mampu bisa punya kompetensi mampu berkolaborasi ini memang perlu latihan. Nah, inilah ajang latihan kita Bapak Ibu ya. Kemudian dalam kolaborasi ini ya seperti yang disampaikan oleh Pak Basri tadi, yaitu kita akan perlu kemampuan bagaimana menghargai pendapat kawan, mendengarkan pendapat kawan. Ya, itu kan suatu kompetensi yang dibutuhkan untuk berkolaborasi. Kan jadi dia mulai daripada menyatukan 3 pendapat nih kan, bertiga orang atau 4 orang baru ya. Nanti ke depan kita akan berhadapan dengan banyak kepala nanti, banyak pendapat. Nah, bagaimana? Jadi secara bertahap kita mulai dulu bagaimana berkolaborasi dengan jumlah yang sedikit, kemudian dengan yang tidak langsung, artinya masih dalam tatap maya. Dalam tatap maya ini saat kita latihan, nanti pada saatnya nanti kita akan kepada tatap nyata, kemudian juga akan jumlah yang lebih banyak, tentu bertahap. Ya, jadi ini adalah ajang latihan. Jadi untuk itu Bapak sekali lagi Pak ingatkan, ajang latihan ini memang manfaatkanlah sebaik mungkin, karena Bapak tidak melihat konten benar salahnya. Bapak melatih keberanian Bapak Ibu untuk berkomunikasi, untuk berkolaborasi. Jadi waktu Bapak Ibu berkolaborasi, Bapak juga perhatikan, ya. Jadi memang sengaja dibuat seperti itu. Tujuannya apa? Bagaimana Bapak Ibu dengan 3 orang ini bisa berkolaborasi? Kenapa nanti kan harus artinya tidak harus menunggu petunjuk, tapi harus inisiatif dari Bapak Ibu. Ketika kita dihadapkan 3 orang dan kita ditugaskan dengan tugas yang sama, bagaimana kita menyatukan pendapat dengan 3 orang tadi? Nah, itu yang kita latih Bapak Ibu. Jadi itu yang diciptakan, kondisi itu memang diciptakan Bapak Ibu, diberikan ke room dengan 3 orang atau 4 orang, silakan untuk mengerjakan karya. Dan disitulah Bapak Ibu akan muncul inisiatif-inisiatif sendiri bagaimana untuk menugaskan tugas bersama itu, berkolaborasi bersama ya. Jadi latihan ini baru latihan kedua. Nanti diharapkan nanti setelah selesai kegiatan ini, apabila betul-betul Bapak ikut kegiatan ini secara sungguh-sungguh, maka nanti di akhirnya, endingnya nanti Bapak Ibu akan betul-betul orang yang siap untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang punya kompetensi untuk berkolaborasi. Karena hari ini Bapak Ibu banyak
pemimpin tak mampu berkolaborasi. Ya, ini satu kelemahan. Ya, salah satu kompetensi yang dibutuhkan oleh pemimpin itu adalah mampu berkolaborasi. Ya, jadi ini kita latih Bapak Ibu. Tidak hanya kalau hafal semua kita bisa dibaca ya, tapi untuk mahir, mampu memang harus latihan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan hari ini itulah intinya bahwa Bapak Ibu dilatih untuk berkolaborasi. Nanti ketika Bapak Ibu mengajarkan kepada anak-anak berkolaborasi, Bapak Ibu sudah mengalami sendiri. Beda Bapak Ibu, kita yang mengalami mengajarkan kepada anak dengan kita tidak mengalami mengajar kepada anak berkolaborasi. Kita mengajak anak berkolaborasi sementara kita belum pernah merasakan bagaimana pengalaman berkolaborasi itu kan. Nah, jadi itu akan berbeda. Ya, jadi itulah pengalaman-pengalaman berkolaborasi ini nanti ketika Ibu mengajarkan tentang anak-anak berkolaborasi itu akan bisa nyambung bagi anak-anak itu dengan cepat. Kenapa? Karena Ibu menyampaikan dengan secara optimis karena berdasarkan didasari oleh pengalaman bukan saja dengan pengetahuan, tapi berangkat dari pengalaman. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu sampaikan itu adalah baik semua. Bapak lanjutkan lagi pada refleksi yang kedua ya. Refleksi yang kedua. Oke, ini refleksi kedua Bapak Ibu. Yang pertama pertanyaannya boleh mewakili satu orang saja karena waktu kita terbatas ya, nggak usah banyak-banyak yang menjawab ya. Siapa, ini contoh satu orang contoh nanti itu akan menjadi tugas bagi Bapak Ibu nanti di rumah untuk mengisi forum komunikasi ini. Jadi siapa satu kan contoh ya. Siapa rekan dalam kelompok Anda yang di ruang kolaborasi yang menurut Anda sudah memiliki suatu nilai? Artinya kita sudah punya dari kawan kita itu kita melihat ada nilai-nilai yang lebih, nilai-nilai penggerak itu ada pada mereka, pada dia. Nah, kemudian nilainya apa nilai yang nilai itu apa yang harus yang Bapak Ibu kembangkan nanti dalam diri Bapak Ibu kan? Artinya untuk jadi contoh bagi Bapak Ibu tentang nilai yang ada pada teman Bapak Ibu tadi. Kemudian mengapa nilai itu penting? Bapak Ibu contoh atau ya tentu Bapak jelaskan ya. Nah, kemudian berikan setelah kita berikan apresiasi, rasa terima kasih kita kepada teman yang telah menginspirasi kita untuk mendapatkan nilai atau mengambil nilai-nilai yang ada pada teman kita itu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ucapan terima kasih, ya terserah Bapak Ibu model apa, ucapan terima kasihnya bentuk apa, nanti diupload di LMS, yaitu di forum komunikasi 1.2D, ya. Itu tugas nanti dikerjakan di rumah, bukan saat ini. Jadi Bapak hanya mencontohkan, silakan satu orang yang mengungkapkan, nanti yang lain silakan isi di rumah ya. Jadi ini hanya contoh saja. Silakan siapa di antara Bapak Ibu yang akan coba menjawab pertanyaan 1, 2, 3 ini. Ya, nanti ada rentetan 1 dengan 2 itu berkaitan ya. Rekan kita itu apa nilainya, apa karena kemudian apa pentingnya bagi Bapak Ibu dengan yang diambil itu, kemudian baru Bapak Ibu berikan apresiasi atau ucapan terima kasih nanti itu di rumah. 1, 2 lah berarti ya. Yang nomor 3 itu adalah kita kerjakan di rumah nanti. Silakan, siapa? Ayo. Masih belum berani? Masih belum berani? Ayo. Masih hati itu masih berat untuk mengakui kelebihan kawan. Ego masih kita kuat. Oke, Putri silakan. Nah, ini yang harus kita kalahkan ya, ego kita yang kita kalahkan. Tidak mau mengakui kelebihan kawan. Silakan Putri. Iya Pak, kalau dalam satu kelompok itu isinya 3 orang Pak. Jadi kan yang saya terima itu kan dari yang saya nampak itu kan 2 orang. Kelompok saya kebetulan Bu Nana dengan Pak Meki. Nilai yang kami angkat itu nilai kolaborasi. Dari cerita Bu Nana dengan ceritanya Pak Meki itu masing-masing punya kelebihan. Jadi Pak Meki itu ngajarnya di SMK. Jadi kolaborasi mereka antar guru-guru SMK itu tentu berbeda dengan kolaborasinya Bu Nana dengan teman-teman guru SD. Jadi dua-duanya punya nilai yang kuat, Pak. Nilai kolaborasinya memang sama-sama kuat. Jadi
Kalau dibilang salah satu, saya rasa satu punya kelebihan, satu punya kekurangan, kayak gitu, Pak. Seperti itu, Pak, pendapat saya, Pak. Makasih. Oke, baik Bu Tri, tapi kita harus memilih salah satu Bapak Ibu. Dari dua itu harus kita pilih salah satu. Tak mungkin lain timbangannya sama berat gitu ya, pasti ada lebih kurangnya. Silakan. Kita Ibu harus memilih salah satu yang akan menjadi inspirasi, yang Ibu menjadi inspirasi dan nanti akan diucapkan terima kasih itu ya. Silakan. Kalau nggak ada Putri, yang lain silakan. Ini juga salah satu pembelajaran bagaimana kita belajar menahan ego kita mengakui kelebihan kawan. Kadang-kadang ini berat Bapak Ibu. Kita kawan punya kelebihan, tapi kita tidak mau mengakui kelebihan. Itu kan suatu suatu pembelajaran juga bagaimana kita belajar mengambil pembelajaran atau mengakui kehebatan kelebihan kawan itu. Silakan. Pak Meki, silakan Pak Meki. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pertanyaan pertama adalah siapa rekan dalam kelompok Anda di ruang kolaborasi yang menurut Anda memiliki satu nilai yang Anda perlu kembangkan. Nah, kami tadi berkelompok ada 3, ada Bu Tri sama Bu Nana. Ya, sama sebenarnya luar biasa Ibu-ibu, Bu Tri dan Bu Nana ini, karena harus milih satu, salah satu nilai peran guru penggerak itu adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, jadi di awal diskusi kami tadi, kami melihat sudah ada muncul sosok pemimpin di nilai leadership di antara kami bertiga. Jadi kalau boleh nyebut sih Bu Nana ya, Bu Nana Mirna. Jadi beliau itu sudah nampak ketika mulai diskusi, sudah mulai berinisiasi dan kemudian udah nampak dan kami nyebutin lah, yaudah Bu Nana aja lah, udah menjadi ketuanya dan kemudian Bu Nana juga ya nggak apa-apa kita bersama-sama. Jadi di sini sudah menampakkan nilai leadership beliau di dalam kelompok tadi. Nah, mengapa nilai itu penting untuk Anda dalam proses kolaborasi kelompok? Ya tadi kita harus aktif dan kemudian juga kita juga tidak udah muncul lah di jiwa-jiwa leadership memandu teman-teman, kemudian juga nanti menguatkan teman-teman yang mungkin belum bisa tergali potensinya masing-masing. Itu, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Pak Meki ya. Baik Bapak Ibu, jadi itu contoh nanti yang akan Bapak Ibu lainnya buat ya seperti yang disampaikan Bu Meki, sebutkan nama orangnya, kemudian apa nilainya dan apa nilai itu pentingnya bagi Bapak Ibu, kemudian berikan semacam surat terima kasih, ungkapan terima kasih atau aspirasi penghargaan ya kepada teman itu, bentuknya terserah Bapak Ibu nanti diupload dalam forum komunikasi. Ya ini tugas ya Bapak Ibu ya. Jadi ini gambarnya contoh yang dicontohkan oleh Pak Meki tadi. Tinggal lagi menambahkan Pak Meki untuk mengupload ucapan terima kasih atau penghargaan kepada teman yang tadi Bu Nana ya. Nah, itu bagaimana cara Pak Meki mengungkapkan ungkapan penghargaan atau terima kasih kepada Bu Nana. Karena Bu Nana menurut Pak Meki sudah menjadi inspirasi ya untuk bagaimana kepemimpinan ya, leader ya, karena itu adalah semacam kompetensi yang harus dibutuhkan sebagai seorang pemimpin dalam berkolaborasi. Coba kalau dalam kolaborasi itu tidak ada yang punya nilai kepemimpinan, tentu siapa Bapak Ibu? Semuanya sambil nunggu kan? Kalau nggak ada yang punya leadership itu, tentu semuanya nunggu. Semuanya berjiwa jadi apa semua kan, menunggu semua. Oke, jadi dengan adanya itu Pak Meki sudah bisa mengambil pembelajaran dari Bu Mardiana ya, Bu Nana ya, Bu Nana, Bu Mardiana sama ya, iya Pak Meki. Beda Bu Nana sama Mardiana, beda kelompok. Beda-beda ya, Bu Nana yang ya bukan Bu Mardiana, Bu Nana ya. Oke, baik, paham Bapak Ibu ya tugasnya? Itu tugas di rumah ya. Oke, baik. Mungkin demikian yang dapat kita laksanakan pada hari ini. Kemudian kalau ada dari Ibu PP, kita ada enggak hari ini? Ibu PP, ada yang hadir Ibu PP kita? Sebelum kita tutup, ada Bu PP untuk memberikan penguatan? Ada Ibu-Ibu PP kita yang hadir, Bapak Ibu?
telah memberikan tanggapan atau masukan atau penguatan. Ada Bu Susi, oke. Tadi Bu Susi masuk tadi ke kelompok-kelompok. Silakan Bu Susi. Bagaimana tanggapan pendapat Bu Susi tentang hasil kerja kelompok daripada CGP kita pada sore hari ini? Silakan Bu Susi. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Sebagai penutup sebenarnya karena waktu juga mepet, tapi dari awal saya mengikuti kegiatan ruang kolaborasi ini, Bapak Ibu, luar biasa, sudah mulai ada peningkatan dari rukol yang di modul 1.1 Pak. Jadi di sini sudah mulai terarah langkah-langkah yang dilakukan oleh CGP. Dan kebetulan juga saya tadi masuk ke bor-bor ya Pak ya, bor 1, bor 2 untuk 3 kelompok ini sudah berjalan baik, dan saya melihat juga tadi di kelompok 3 itu sudah bahkan sudah menampilkan di Canva-nya Pak, sudah mengekspresikan hasil diskusinya di Canva meskipun belum sempurna. Jadi Bapak Ibu, untuk nilai dan peran guru penggerak ini sebenarnya mungkin kita sudah melaksanakan dan sudah kita implementasikan di sekolah, bagaimana kita bisa menggerakkan peserta didik, rekan sejawat di sekolah sehingga kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Tidak ada sesuatu yang instan, semuanya by proses. Jadi terus semangat, insya Allah kita tujuan kita mewujudkan profil pelajar Pancasila bisa terwujud. Terima kasih, mungkin itu saja Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Bu Susi ya. Baik Bapak Ibu, jadi dilihat daripada perkembangan dari modul 1.1, 1.2 sudah ada peningkatan, itu yang kesimpulan yang diambil dari Ibu Susilawati ya. Kemudian dari Bapak, yang penting Bapak Ibu, setelah mempelajari ilmu ini, 5 peran nilai guru penggerak, 5 nilai guru penggerak ini, nilai itu akan bernilai menjadi nilai kalau ada pada diri Bapak Ibu. Kalau hanya ada di kepala kita, itu enggak bernilai dia. Di Google lengkap itu semua itu, kalau hanya secara pengetahuan. Tetapi itu akan menjadi bernilai Bapak Ibu ketika itu ada pada diri Bapak Ibu. Oke, siap Bapak Ibu ya? Untuk menyatakan nilai-nilai itu betul-betul kita terapkan dalam aksi nyata. Ya, jadi sehingga itu baru kita bernilai. Sama halnya dengan emas Bapak Ibu. Emas kenapa bernilai? Karena misalnya emas tidak luntur. Ketika emas itu luntur, maka nilainya hilang. Nah, demikian juga kita guru penggerak, ketika nilai-nilai itu enggak ada pada diri kita, maka kita tidak punya nilai Bapak Ibu. Jadi nilai itu akan menjadi nilai ketika itu ada pada diri kita. Baik Bapak Ibu, demikian karena waktu sudah makin sore, sudah mau maghrib, maka demikian kegiatan kita untuk itu, untuk menutup kegiatan hari ini, maka kita berdoa. Silakan kembali pimpin doa. Tadi Pak Basri ya tadi. Ya, silakan Pak Basri untuk memimpin doa penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afini wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhihi wa wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Basri. Dengan berakhirnya doa dan penutup tadi, maka berakhirlah kegiatan kita pada sore hari ini. Dan terlebih kurang Bapak mohon maaf, dan Bapak sudah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, foto bersama Bapak Ibu. Boleh kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak. Ya, silakan foto bersama dengan gaya bebas saja ya. Gaya bebas, ekspresi masing-masing. Silakan. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3, ya. Oh, sebentar Bapak Ibu. Lagi satu lagi ya Bapak Ibu, satu lagi. 1, 2, 3, ya. Oke, terima kasih karena sudah azan. Sekali lagi, terlebih kurang Bapak mohon maaf, dan kita sudah dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada hari Senin insyaallah. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Ya. Pas azan juga di sini. Ya, terima kasih semua Bu Susi ya. Ya, terima kasih ya Bu.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح